Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Senin pagi ini. Tentu itu adalah anugerah dan berkat dari Allah buat saudara dan saya. Mari kita yang menikmati kembali minggu yang baru. Kita bawa sukacita kita dengan terus bersedia menerima firman Allah dari waktu ke waktu demi untuk kemuliaan namanya. Mari saudaraku kita awali dengan doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah di pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu ada untuk kami. Engkau selalu bersama dengan kami dari waktu ke waktu. Kembali dengan sukacita kami datang menyembah Engkau dengan percaya lewat penyembahan kami di pagi ini. Kami dilayakkan untuk menerima firman-Mu, dan firman-Mu akan menjadi semangat bagi kami untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya demi Yesus yang adalah firman, kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Senin pagi ini terambil dari kitab 1 Yohanes 3 ayat 6 sampai dengan 8. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudaraku, tema renungan kita di Senin pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: hentikan perbuatan iblis dalam hidup kita. Hentikan perbuatan iblis dalam hidup kita. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kuasa iblis, ini sesuatu yang tidak mudah dalam pengertian bukan sesuatu yang gampang untuk kita lawan, ya. Karena memang kuasa iblis itu juga sangat kuat dalam pengertian dia bisa merubah niat mulia kita menjadi sosok yang jahat, ya. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa, ya. Sehingga kita harus tahu, saudaraku, apa yang harus kita miliki untuk melawan kuasa iblis ini, ya. Sebab kalau kita bicara secara iman, ya, jauh sebelum kita ada dan mendengarkan renungan pagi ini, Tuhan sudah tetapkan kita ini adalah ciptaan yang serupa segambar dengan Allah. Kitab Kejadian 1 ayat 26. Sehingga dalam rupa segambar dengan Allah kita disebut sebagai ciptaan yang termulia, ya. Nah, kata termulia ini mau mengatakan bahwa kita lebih memiliki kuasa yang besar ketimbang iblis, karena iblis itu tidak pernah disebut sebagai ciptaan yang mulia, ya. Tetapi malah dia sosok yang sangat dibenci oleh Allah. Kata mulia yang melekat kepada manusia yang dia ciptakan itu menunjukkan bahwa Allah sangat mencintai kita, ya. Artinya kalau kita benar-benar memahami akan hakikat keberadaan kita sebagai ciptaan yang termulia, maka otomatis kita akan mengalami cinta Allah, ya. Dan cinta Allah itu adalah kekuatan bagi kita. Makanya firman Allah selalu saya katakan kepada Bapak Ibu bahwa firman mengatakan jika engkau di pihak Tuhan maka tidak akan ada lawanmu. Jadi artinya di sini mau mengatakan kekuatan kita itu adalah Tuhan. Kalau kita menyadari kita diciptakan yang termulia untuk mengalahkan kuasa kegelapan, ya.
kita bisa lihat saudaraku peran setan dalam hidup manusia dalam kisah Ayub ya. Kalau kita baca dalam kitab Ayub pasal 1 dijelaskan atau diceritakan di situ ada perjumpaan antara Allah dengan iblis ya. Dan dalam perjumpaan itu di sana Tuhan memberikan perintah kepada iblis untuk pergi ya, katakanlah mengganggu ketenangan hidup hambaku Ayub ya, dengan istilah rohani uji iman hambaku Ayub ya. Artinya di sini ada kuasa yang Tuhan berikan kepada iblis untuk berperan aktif menggoda manusia ya. Walaupun memang di situ ditegaskan tetapi Allah berkata tetapi sayangkan nyawanya. Artinya soal itu adalah kewenangan Tuhan ya, itu kewenangan Tuhan. Nah, dari kisah ini saudaraku, mari kita melihat kekuatan Ayub yang terus berkiblat kepada Allah, tidak pudar dalam kesalehannya, tidak mundur dalam ketaatannya kepada Allah, membuat dia tidak tergoda untuk segala tindakan setan yang mencoba untuk merampas kesetiaan Ayub ya, berbalik dari setia menjadi tidak setia, tidak ya. Tetapi setiap apa yang dilakukan oleh setan sebagai kekuatan setan untuk menggoda iman Ayub ya, Ayub tetap mengikuti permainan itu ya. Ya, kenapa? Tentu kita bertanya saudaraku, ternyata memang karena Ayub memiliki iman yang sangat kuat di dalam Tuhan ya. Itu kita bisa lihat dalam pasal 1 ayat 21, di sana Ayub katakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya soal apa yang ada padanya itu ada dalam kewenangan Tuhan, bukan dalam penentuan dia. Artinya Ayub tidak pernah bertahan bahwa ini adalah milikku ya, tetapi ini adalah milik Allah. Karena kalimat yang dia pakai untuk melengkapi kalimat yang disebutkan itu tadi, Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil, dia katakan karena aku datang maaf dengan telanjang, aku juga kembali dengan telanjang. Artinya memang benar-benar bahasa ini mengatakan apa yang ada pada kita bukan milik kita, tapi itu milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan mau ambil dengan cara Tuhan, apakah lewat setan atau apa segala macam, itu haknya Tuhan. Tidak ada kuasa dari Ayub yang mewakili manusia tentunya untuk komplain kepada Allah ya. Kita hanya berserah. Yang pasti seperti saya katakan selalu saudaraku, Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita ya. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Bila mana kau dicobai, Tuhan akan berikan kepadamu jalan keluar. Nah, ini spirit kita saudaraku, ini kekuatan kita untuk tetap bisa fight dengan iman, kendati pun kita mengalami begitu banyak rintangan, tantangan dalam hidup ini. Jangan pernah kita mundur. Dan kekuatan untuk bisa maju terus itu kalau kita punya iman ya. Makanya Paulus juga mengajarkan kepada jemaat di Roma, dalam kitab Roma pasalnya yang ke-5 ayat 3 dia katakan malah kita juga harus bermegah di dalam kesengsaraan kita. Jadi walaupun kita mengalami begitu banyak kesengsaraan, apakah penganiayaan secara batin atau fisik dan seterusnya, kita harus bermegah. Dalam pengertian bermegah di sini, kita tetap mengucap syukur untuk situasi itu, karena kita tahu di situ Tuhan tidak membiarkan kita jatuh dalam kehancuran yang binasa, tidak. Karena Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi dari kekuatan kita. Makanya dalam Filipi pasal 4 ayat 4, Paulus katakan di sana, bersukacitalah senantiasa. Kata senantiasa di sini saudaraku mengandung arti selalu, setiap saat. Tetapi kalimat yang melengkapi kalimat itu adalah di dalam Tuhan. Artinya harus bersama dengan Tuhan. Jadi di sini saudaraku, Tuhan itu kekuatan kita. Tuhan itu sarana mampunya kita untuk mengalahkan iblis dengan segala pengaruh-pengaruhnya. Ya, jadi mari kita bawa kehidupan kita dalam konteks sosialisasi hidup kita di lingkungan di mana kita berada dengan iman, supaya ketika di lingkungan di mana kita berada di situ ada setan, mungkin setan lewat wujud teman yang menggoda kita, merayu kita, memuji kita untuk misalkan
terjerumus dalam narkoba dan lain sebagainya, terjerumus dalam ruang kerja, terjerumus dalam tindakan korupsi, kita bisa melawan itu. Kita tidak melakukan itu, saudara. Kenapa? Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan membentengi kita. Jadi ini penting sekali, ya. Coba kita lihat ayat 6 bacaan kita, katakan begini. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Jadi kalau kita sudah ada dalam Tuhan, kita sertakan Tuhan dalam hidup kita, mau seperti apa iblis menggoda kita, kita tidak berbuat dosa lagi, saudaraku. Jadi jawabannya adalah Tuhan. Ini yang dipegang oleh Ayub. Ini yang dipegang oleh Paulus. Ketika dia sudah menjadi Paulus, dia bilang hidupku waktu Saulus itu sebuah kesia-siaan. Ya, betul-betul dia berkiblat hanya kepada Kristus. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Jadi kalau kita melakukan kesalahan untuk alasan apapun, saudaraku, atau dosa, berarti kita tidak mengenal Allah. Karena Allah tidak pernah mengajarkan kita untuk melakukan kesalahan, untuk melakukan dosa. Tidak, ya. Ayat 7 dikatakan begini. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu, ya. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, ya. Jadi jelas sekali, saudaraku, sama seperti Kristus adalah benar. Jadi jelas sekali bahwa lingkungan di mana kita berada, seperti yang katakan di awal tadi, itu bisa mempengaruhi kita, ya. Jadi lewat kita mensosialisasikan diri kita, ya, dalam upaya beradaptasi dengan lingkungan yang ada, kita juga harus mengenal kita ada di lingkungan apa. Supaya lewat hikmat dari Tuhan, lewat iman yang kita miliki, kita bisa memilah apa langkah yang akan kita ambil dalam kita menyatakan kebersamaan dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Supaya kita tidak terpengaruh kepada hal-hal yang jahat, ya. Sehingga seperti apapun dia pengaruhi kita, kita tidak akan terjebak di dalam. Karena kita tahu itu Tuhan tidak suka. Ya, jadi saya pikir ini baik, saudaraku, karena seringkali dalam hidup ini kita tidak memahami peran Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan pagi ini mengatakan Tuhan menentukan hidup kita. Cari Tuhan, andalkan Tuhan, ya, supaya kita bisa melakukan apa yang disoroti oleh tema kita hari ini, yaitu hentikan perbuatan iblis dalam hidup kita. Ya, harus hentikan, saudaraku. Jangan kita meleburkan diri lalu terninabobokan dengan permainan iblis, tidak. Tapi kita harus hentikan. Kalau bahasa orang-orang Kristen selalu katakan dimatikan di dalam nama Tuhan Yesus, gitu, ya. Artinya hanya Tuhan Yesus yang bisa mengalahkan itu, ya. Jadi semangati diri terus, bergaul akrab dengan Tuhan, itu kekuatan kita untuk mengalahkan kuasa setan dalam hidup ini. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena kembali Engkau berikan penyegaran kepada kami untuk mengerti Engkau dahsyat, Engkau besar, Engkau berkuasa. Tidak ada kekuatan satupun di dunia ini yang bisa mengalahkan Engkau. Dan kami mengaminkan itu benar adanya, sehingga kami mau mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Karena kami tahu dalam bersama dengan Engkau, kami tidak akan melangkah dalam kesia-siaan, dan hidup kami terus mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus kami yang hidup, Immanuel, haleluya. Amin.